Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan rebahan, bagaimana kabar hari ini? Kita udah bertemu lagi dengan Hilmi. Dia sudah membawa bukunya yang berjudul apa ini, Bang? Homo Deus. Homo Deus. Seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan berdiskusi lagi tentang apa sih buku ini. Buku ini itu adalah kelanjutan dari Homo Sapiens. Bila dalam buku Sapiens itu tentang sejarah singkat umat manusia, di Homo Deus ini menerangkan tentang masa depan umat manusia. Dalam Sapiens kan sudah diterangkan bahwa manusia bisa menjadi makhluk yang berkuasa, menjadi puncak rantai makanan itu berkat kekuatan evolusi. Yeah. Nah, di Homo Deus ini bukan tentang evolusi lagi, tapi tentang bagaimana manusia bisa memanfaatkan teknologi dan merekayasa genetika. Gitu. Sebelumnya ada 3 musuh utama manusia. Yang pertama itu kelaparan, yang kedua wabah, yang ketiga adalah perang. Seperti kelaparan, mungkin dari dulu itu kelaparan itu menjadi suatu yang sangat menakutkan. Banyak orang yang mati disebabkan kelaparan. Itu banyak, bisa dilihat datanya. Tapi di zaman sekarang lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan. Bisa gitu ya? Iya, karena banyak orang yang mati karena diabetes, mati karena obesitas. Obesitas itu kan penyakit yang disebabkan karena kebanyakan makan. Iya. Daripada orang yang kelaparan. Itu yang pertama untuk masalah umat manusia. Yang kedua itu adalah wabah. Apalagi sekarang kan itu ada yang disebut wabah baru COVID-19. Dari sini Yuval mengatakan bioteknologi memungkinkan kita mengalahkan bakteri dan virus, tetapi pada saat yang sama mengubah manusia sendiri menjadi ancaman yang tak ada presidennya. Artinya mungkin saja pertarungan kita melawan virus-virus dan bakteri yang di alam itu sudah usai. Tapi karena ada bioteknologi, sangat mungkin epidemi besar akan terus membahayakan manusia pada masa depan, hanya jika umat manusia sendiri menciptakannya demi kepentingan ideologi yang kejam. Jadi gak mustahil itu. Berarti karena perkembangan zaman yang cukup pesat, sehingga ada beberapa mungkin instansi atau lembaga yang membuat bioteknologi baru. Ya, membuat virus baru demi kepentingan, entah itu kepentingan ideologi negara ataupun ideologi ekonomi, seperti itu. Itu seramnya virus. Seperti begini saja. Misalnya karena ditemukannya sildenafil untuk mengobati orang yang disfungsi ereksi. Yeah. Tapi itu kan untuk orang yang disfungsi ereksi. Tapi sildenafil itu bisa dipakai untuk orang yang normal supaya lebih kuat tahan lama. Seperti itu. Mungkin ada obat supaya orang yang pelupa menjadi mudah ingat. Yeah. Tapi ketika orang normal menggunakan obat anti lupa, ini bisa menciptakan kemampuan ingatan yang super. Seperti itu. Itu dalam kemajuan bioteknologi. Yang ketiga itu adalah perang. Musuh umat manusia yang ketiga itu adalah perang. Ketika dari zaman dulu ada perang dunia 1, ada perang dunia 2, maka zaman sekarang itu minim perang. Maksudnya minim perang itu karena kita tidak punya alasan berperang. Bila dulu mungkin Belanda menjajah Indonesia itu untuk mendapatkan rempah-rempah hasil bumi. Tapi sekarang energi itu bukan hanya sebatas itu. Yeah. Energi itu bisa semisal zaman sekarang itu data-data yang sangat penting. Ya, data-data itu menjadi harta karun yang tak ternilai. Dan apakah data-data harta karun yang ternilai itu bisa didapatkan dengan menjajah? Oh, enggak ya. Tidak juga. Zaman sekarang itu daripada perang lebih baik kolaborasi. Makanya perang itu minim. Mungkin dulu yang disebut perang minim itu masih kemungkinan ada perang. Tapi di zaman sekarang kapan sih kita akan perang kembali? Meskipun kemarin ada isu bahwa Amerika versus Iran akan melancarkan perang dunia ketiga. Itu ya. Tapi mungkin
karena perkembangan zaman perang itu diubah. Ya, karena Jadi bukan berbentuk dalam benturan fisik lagi. bukan benturan fisik, tapi bisa saja dalam bentuk jejahan teknologi dan data-data seperti itu. Bisa juga dalam hal ekonomi, Bang. Jelas. Perang ekonomi Iya. antar negara. Itu disebutnya neokapitalisme. Itu mungkin akan dibahas di bab selanjutnya. Karena 3 musuh utama besar yang tadi, dalam Homo Deus ini juga disebutkan ada 3 agenda kemanusiaan. 3 agenda kemanusiaan Apa aja itu. tuh, Bang? 3 Bentar. agenda itu apaan tuh? 3 agenda. Oh iya. Wih, udah dipersiapkan ternyata. 3 agenda itu yang pertama adalah immortalitas. Immortalitas itu adalah keabadian. Dari dulu manusia itu sering mencari yang namanya keabadian. Mungkin kita tidak akan bisa abadi selamanya, tapi yang dipikirkan kan seperti ini. Yang kematian itu yang menyebabkan kita mati itu kenapa sih? Karena umurnya habis. Ya, Ruh kita sudah hilang. oh kalau ruh itu gak ada dalam sainsnya, bos. Serangan jantung mungkin. Ya, jantungnya berhenti. Karena jantung itu adalah masalah teknis, berarti bisa dicari dong solusinya. Nah, makanya ada beberapa upaya, bahkan Google itu sampai ratusan juta dolar menggelontorkan dana bagaimana supaya bagian-bagian teknis yang menyebabkan badan kita berhenti bergerak itu diobati. Ya minimal kalau gak bisa hidup abadi 200 tahun kita bisa hidup. Jadi umur panjang Ya, gitu. ini agenda proyek besar manusia yang pertama, immortalitas. Yang kedua itu finding the key of happiness, mencari kunci kebahagiaan. Dalam Sapiens kan sudah dijelaskan ya bagaimana manusia melompati zaman ke zaman, Ya. dari revolusi kognitif, revolusi pertanian, sampai sains. revolusi sains. Yang jadi pertanyaan, dari ketiga revolusi sains ini, apakah kebahagiaan kita itu sudah kita dapat belum? Kalau saya lihat belum, karena semakin kesini kita semakin diperbudak kayaknya. Misalnya gini aja deh, orang tua kita itu nggak kenal wifi, Ya. orang tua kita itu nggak kenal WhatsApp, kita kenal wifi, kita kenal WhatsApp. Apakah dengan kenal wifi, kenal WhatsApp, kenal YouTube itu menambah kebahagiaan kita? Apakah kita generasi kita itu lebih bahagia daripada generasi orang tua kita? Kalau memang tidak menambah kebahagiaan, sebenarnya untuk apa sih kemajuan-kemajuan ini gitu loh? Untuk mempermudah gitu loh. Kalau untuk mempermudah berarti harusnya kita lebih bahagia dong. Iya juga sih. Karena kan jarak semakin dekat rasanya, walaupun memang realitanya jauh gitu loh. Terus dalam buku ini juga dipertanyakan sebenarnya kebahagiaan itu apa? Apakah kebahagiaan itu disebabkan oleh suatu yang eksternal dari luar atau yang internal dari dalam diri? Kalau internal dari dalam diri, apakah itu disebabkan karena biokimia yang meledak atau apa? Kalau memang itu disebabkan oleh biokimia yang meledak, berarti kebahagiaan itu bisa disuntik dengan suatu zat. Kita bisa membuat kebahagiaan tanpa perlu mencari penemuan-penemuan baru. Berarti suntikan-suntikan zat kimia dari luar untuk merangsang kita bahagia gitu. Iya, seperti itu. Kalau memang, makanya dipertanyakan kebahagiaan itu apa? Apakah dihasilkan oleh sesuatu yang dari luar atau memang suatu di dalam yang meledak? Seperti itu. Makanya ini kebahagiaan ini menjadi suatu yang cukup rumit untuk dipertanyakan, tentang kemajuan, tentang apa itu kebahagiaan. Yang ketiga itu tentang becoming Homo Deus. Ini yang terakhir. Apa itu? Manusia itu ingin menjadi Tuhan. Tapi kan sudah pernah itu terjadi dalam zaman-zaman Mesir kuno. Yaps. Dalam zaman Mesir kuno, misalnya Firaun itu bisa mengumpulkan masyarakat Mesir untuk membuat suatu bendungan itu dengan menggunakan mitos, dengan mengatakan bahwa kalau Anda bekerja berarti Anda sudah bakti kepada dewa buaya misalnya, kepada Firaun, sehingga hidup Anda akan makmur. Begitu. Tapi di Homo Deus itu manusia itu bukan seperti itu. Tapi manusia itu menggunakan data-data dan teknologi.
Itu mungkin akan menjadi agama baru di abad ini yang disebut dataisme. Tapi sebelum lanjut ke bab sebelumnya, manusia di abad 21 itu tidak percaya pada agama. Kita kan merasa, Bilal ini, kenapa hidup Anda merasa bermakna? Apa yang Bilal lakukan supaya hidup ini bermakna? Karena saya mempercaya ada kehidupan di setelah kematian saya gitu. Tepat. Hidup kita bisa bermakna ketika kita mempercayai ada kehidupan setelah mati. Tapi di manusia abad 21 ini tidak percaya agama. Tuhan itu suatu yang abstrak. Agama itu apa? Makanya mereka mencari agama-agama baru. Itu yang disebut agama humanisme. Jadi mereka tidak mencari patokan hidup, tidak mencari moral melalui agama-agama yang turun dari langit, tapi mereka melihat kepada dalam diri. Berarti yang penting baik kepada manusia dong. Tepat sekali. Itu yang disebut humanisme, yang cabangnya ada 3. Yang pertama liberalisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga itu adalah evolusioner. Mungkin mahasiswa sudah pada tahu apa itu liberalisme, ketika yang diagungkan itu adalah kebebasan diri. Kebahagiaan itu ketika kita bebas mengekspresikan diri semaksimal mungkin. Itu liberalisme. Kalau untuk sosialisme, untuk sosialisme kebahagiaan itu terletak apabila kita bersama-sama hidup setara. Itu untuk sosialisme. Jadi kita nggak bisa dong hidup sebebas mungkin semau kita diri sendiri. Menurut orang sosialisme, kebahagiaan itu bisa didapat ketika kita bersama-sama hidup setara. Begitu. Yang penting bareng sama orang lain kita bahagia gitu. Ya. Yang ketiga itu adalah evolusioner, di mana kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika ras-ras yang lebih kuat ada. Itu pada abad 19 atau abad 21, 3 ideologi humanisme ini masih kuat. Tapi di abad 21 enggak. Ada satu ideologi baru yang sangat kuat, yaitu dataisme. Ketika semua yang kita lakukan semuanya berdasarkan data. Misalnya gini, menurut humanisme yang paling tahu tentang kita itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tapi saya tanya Bilal tahu gak berapa langkah hari ini yang Bilal lakukan? Nggak tahu, saya nggak pernah ngitung soalnya. Detak jantung tahu nggak berapa kali Anda berdetak? Waduh, banyak banget. Kalau Bilal mau ke suatu daerah yang Bilal nggak tahu rutenya, Bilal tanya siapa? Google Map. Kita buka Google Map aja karena mudah. Kalau mau tahu restoran terfavorit misalnya di Cibiru, Bandung, Bilal tanya siapa? Google lagi. Kita sudah bergantung kepada teknologi. Detak jantung, langkah kaki kita bisa digunakan dengan smartwatch. Teknologi sudah menentukan hidup kita. Makanya dari sini agama-agama baru bakal timbul dari data. Bahkan Homo Deus dalam buku ini meramalkan akan ada manusia cyborg yang digunakan dengan kekuatan pikiran bukan pikiran. Telekinesis. Internet of Things gitu. Dengan kekuatan data seperti itu. Dan memang kalau dilihat ketika kita berbicara pun kalau tidak menggunakan sebuah data yang akurat, yaitu kita malah ini mah nggak akurat nih datanya. Mana datanya? Kita zaman sekarang itu perlu data. Kamu berbicara tanpa menggunakan data berarti kamu hoax, kamu bohong. Seperti itu. Mungkin dokter dari suatu daerah tidak akan tahu penyebaran suatu wabah dengan sangat cepat, tapi data-data yang dihimpun oleh Google itu bisa melakukan data yang akurat. Misalnya ketika semua orang mengupload tentang wabah, tentang corona, itu kan bisa menjadi trending. Itu kehebatan data-data, dan dengan data yang sangat akurat kita akan bisa lebih mudah untuk mengambil tindakan. Seperti itu. Berarti positifnya itu ketika kita mendapatkan sebuah informasi itu bisa lebih cepat ya? Ya, seperti ini.
perang itu sulit untuk dilakukan karena kita masih butuh intelijen di suatu daerah dan intelijen itu perlu menetap dengan lama. Tapi apabila punya data suatu daerah, apalagi dengan kemampuan telekomunikasi, maka perang akan sangat mudah dilakukan. Apalagi dengan sekarang kita tinggal retas semua datanya. Kita tinggal hack, ambil data-data penting sebuah negara atau sebuah daerah, itu bisa mengakibatkan perang ya zaman sekarang. Ya, betul sekali. Misalnya bahkan dengan kemajuan robotika, kita bisa membuat lalat cyber, bisa membuat drone yang bisa membunuh manusia, daripada kita mempekerjakan para tentara yang perlu makan, perlu tempat tidur, dan ini sangat menguras uang negara. Makanya mungkin tentara-tentara ini bisa dipensiunkan kalau saja robotika kita sudah canggih. Berarti ketika robot-robot mulai bisa dipergunakan dengan baik, itu bisa mengakibatkan perang juga dong. Karena itu adalah tentara yang paling murah. Nyawanya tidak hilang, tidak perlu makan, tidak perlu tidur. Dia bisa 24 jam melaksanakan perang berarti ya. Tepat sekali. Oleh sebab itu, untuk supaya negara-negara tidak perang, setiap negara perlu mengupgrade teknologi. Tapi di sisi lain, ketika suatu negara saling upgrade teknologi supaya tidak perang, tapi nyatanya tidak perang, padahal di sisi lain mereka bisa mengalihkan alokasi dana itu terhadap pendidikan, terhadap kesehatan. Makanya semakin maju abad ini dengan dataisme, dengan kemajuan teknologi, di satu sisi kita dimudahkan hidupnya, tapi di sisi lain peran-peran manusia ini bisa diambil alih oleh para robot dan kemajuan 4.0 ini. Seperti itu. Mengerikan dan menggiurkan juga ya, dimana menggiurkannya ketika kita mendapatkan sebuah teknologi baru, perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun mengerikannya ketika kita sudah berkembang, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Karena apa? Karena sudah diambil alih peran kita jadi ya menggantikan robot gitu lah. Kalau misalnya Anda pekerjaannya kasar, hanya bagian-bagian teknis, hati-hati saja, pekerjaan Anda akan diambil alih oleh robot. Seperti itu. Selain itu, apa ini yang lebih asik gitu loh tentang buku ini? Tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar, sungguh begitu asik. Ada nggak keasikan-keasikan lain gitu? Sekitar ya beberapa kata lah, beberapa kalimat tentang menyatakan bahwa buku ini tuh memang asik loh untuk dibaca. Oh iya, setelah manusia berevolusi dari sejarah menjadi Homo sapiens, maka di abad 21 itu akan yang disebutkan Homo Deus, di mana kemampuan-kemampuan buatan yang memang hebat akan dipergunakan oleh seseorang, sementara yang tidak mendapatkan kemampuan buatan ini menjadi orang useless class, orang yang tidak berguna. Maka akan ada suatu golongan manusia yang mengontrol manusia yang lainnya. Ini kengerian dari Homo Deus. Semakin banyak Anda menguasai data, maka semakin hebat Anda juga bisa menguasai dunia. Jadi begitu sahabat rebahan, kita itu membicarakan buku ini saja sudah asik gitu. Apalagi kita langsung membacanya, karena saya sudah separuh untuk membaca buku yang pertama karangan Yuval yang judulnya Homo Sapien. Itu saya sudah membaca setengah. Itu pun asik sekali untuk kita kayak wawasan, kayak pengetahuan. Dan kalau kalian kurang kegiatan, bacaan ini sungguh mantap lah, recommended banget. Kalau gitu thank you Bang. Sekarang kayaknya udah terlalu lama kita ngobrol. Siap. Lain kali kalau ada buku-buku rekomendasi lagi yang lebih mengasihkan lagi, jangan sungkan untuk menghubungi saya, ataupun saya nanti akan menghubungi ketika ada yang lain. Ya. Oke, thank you Bang. Iya. Untuk sahabat-sahabat rebahan, jangan lupa like, subscribe, lalu nyalakan loncengnya jangan lupa ya, karena kita akan lebih banyak mengupload apapun yang mengenai kampus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.